Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-143 Minggu 30 Oktober 2022 kita episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Di awal pekan ini kita bersemangat Dad ya untuk Ulas Berita menemani penonton Lesa SN dengan mengulas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Kita akan ulas berita untuk Suara Nusantara edisi cetak terbitan Jumat 28 Oktober 2022. Ini tim kreatif bisa lihat. Oke. Untuk judul berita utama, KPK tak ragu turun ke Sumsel dengan subjudul dugaan kasus korupsi BUMD Pemprov Sumsel. Ini maksudnya apa, Dad? Silakan. Oke Kak, judul ini kita angkat dari komentar pengamat hukum di Sumsel Kak Ibu Sri Sulastri, di mana terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang kini dilakukan penyidikan oleh KPK. Ibu Sri Sulastri mengomentari bahwa dalam perkara ini KPK tidak ragu-ragu turun ke Sumsel untuk melakukan proses penyidikan karena menurut Ibu Sri Sulastri dugaan kasus ini dinilainya ada dan sudah jelas Kak. Oke, untuk Ibu Sri Sulastri kan seringkali berkomentar untuk dugaan kasus korupsi BUMD Pemprov Sumsel ini Mungkin yang digarisbawahi dari komentar Ibu Sri Sulastri selama ini apa, Den? Ibu Sri Sulastri mengatakan bahwa saat ini KPK masih melakukan pendalaman penyidikan Ibu Sri menilai mungkin itu salah satu KPK belum mengumumkan tersangka yang ditetapkan Karena menurut Ibu Sri Sulastri dalam pendalaman penyidikan ini KPK memerlukan kehati-hatian dalam proses penyidikan. Katanya takutnya tersangkanya berlari kalau diumumkan Oke, ini pakai bahasa Palembang jadi enggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita sapa dulu ya Ibu Sri Sulastri ya. Assalamualaikum Ibu Sri Sulastri, semoga selalu sehat dan lancar melaksanakan semua aktivitasnya. Dan kita kasih informasi bahwa Ibu Sri Sulastri adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ya. Dan untuk berita-berita yang dugaan kasus korupsi BUMD Pemprov Sumsel ini sudah sering kali kita terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan bagi penonton Lesa SN yang penasaran silahkan klik koran sn.com. Oke, dan kita lanjut ke ulas berita di berita yang sama. Di berita ini juga ada kita pasang foto Pak Ruben ya. Ini selamat sore Pak Ruben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih komentar Pak Ruben untuk berita ini? Silakan Dedi. Oke Kak, Pak Ruben ini pengamat hukum Sumsel dari Unsri Pak Ruben menilai dugaan kasus ini jumlah tersangkanya dia menilai lebih dari satu tapi menurut dia tergantung hasil penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Dan dirinya juga mengatakan bahwa saat ini KPK masih melakukan pendalaman penyidikan pendalaman, makanya KPK belum mengumumkan tersangka yang ditetapkan Oke ya, senada ya komentar antara Ibu Sri Sulastri dan Pak Ruben Dan khusus untuk komentar Pak Ruben ini ada untuk berita besok Dad ya. Ada Jangan dibongkar sekarang Dad ya. Nantikan berita Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Oke, dan kita lanjut ke ulas berita berikutnya. Mungkin yang berita yang di bawah HL berita dugaan korupsi serasi tahun 2019 terus diusut. Mungkin Dedi bisa mengulas berita ini, silakan. Oke Kak, ini keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH yang kita angkat judul di mana menurutnya dalam dugaan kasus korupsi serasi tahun 2019 ini kan beberapa minggu-minggu sebelumnya kan udah sejumlah saksi sudah diperiksa dari pemeriksaan para saksi tersebut Kasipenkum Kejati Sumsel mengatakan bahwa penyidikan dugaan kasus tersebut terus diusut yang tujuannya jaksa penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap tersangkanya Tapi belum ada tersangkanya tersangkanya. Oke. Besok ada berita ini Dad? Besok ada Besok nantikan untuk penonton Lesa SN Lanjut ke ulas berita berikutnya. Mungkin yang di sebelah berita dugaan korupsi serasi tahun 2019 terus diusut. Ini berita dengan judul
Kejati tegaskan segera panggil lagi para saksi dengan subjudul dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Oki. Mungkin perkembangan terbaru dari dugaan korupsi ini. Silakan Dedi. Iya Kak, ini masih keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SAMH Kak ya. Di mana dalam penyidikan dugaan kasus ini Kejati ke depan akan tetap segera memanggil para saksi Kak ya. Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian, memang dalam perkara ini jaksa penyidik masih menunggu hasil audit terkait kerugian negara ya. Namun perkara ini kan dikatakan Kasipenkum belum dikatakan P21 atau lengkap, masih tahap penyidikan. Makanya para saksi tetap akan diperiksa oleh jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Kak. Berarti sama dengan berita dugaan korupsi serasi tahun 2019 yang terus diusut ya. Iya, Kak. Sama-sama belum ada tersangka ya. Dan kita menyapa lagi penonton Lesa SN ya. Terima kasih untuk penonton Lesa SN yang sudah mengapresiasi dan menonton tayangan Ulas Berita ya. Dan ternyata Ulas Berita penontonnya lumayan banyak ya. Untuk episode sebelumnya itu di atas 1000 penonton ya. Terima kasih untuk penonton Lesa SN. Teruslah memberikan komentar-komentar positif biar kami juga bisa menghadirkan tayangan-tayangan yang berkualitas. Ulas berita berikutnya mungkin berita yang lebih soft ya. Mungkin berita dari Kabupaten Banyuasin. Ini giat dari Bupati Askolani. Silakan Dedi baca. Kak. Ini giat dari Bupati Banyuasin, kita angkat judul Bupati Banyuasin wujudkan pengembangan perikanan rakyat Kak ya. Di mana dalam berita ini Bupati Haji Askolani mengadakan pertemuan audiensi terkait akan digelarnya perlombaan mancing Kak ya, perlombaan memancing ikan, dan itu salah satu gerbang perak yang merupakan gerakan akan pengembangan perikanan rakyat yang dilakukan di Kabupaten Banyuasin. Untuk berita berikutnya mungkin berita di halaman 1 juga nih ya, berita giat pembangunan dari Kabupaten Empat Lawang. Dan berita ini sepertinya dibuat oleh wartawan kita di Empat Lawang ya, Pak Lepi ya. Assalamualaikum Pak Lepi, semoga lancar dan sehat ya di Empat Lawang ya. Silakan Dedi ulas berita dari Empat Lawang. Ini untuk berita Empat Lawang ini kita angkat judul cegah stunting, Pemkab Empat Lawang canangkan 100% kampung keluarga berkualitas. Di mana dalam berita ini Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Empat Lawang sekaligus Duta Cegah Stunting Haja Happy Safriani mencanangkan 100% kampung keluarga berkualitas desa atau kelurahan di Kabupaten Empat Lawang Kak. Dan kita ulas berita, kembali ke berita utama ya. Judul berita kita HL ya untuk Jumat 28 Oktober 2022 adalah KPK tak ragu turun ke Sumsel. Dengan subjudul dugaan kasus korupsi BUMD Pemprov Sumsel. Tampaknya keterangan dari jubir KPK belum Dedi ulas. Silakan Dedi. Iya Kak. Keterangan dari juru bicara KPK Ali Fikri Kak ya. Terakhir dia mengatakan belum ada perkembangan Kak ya, belum ada pemeriksaan terkait pemeriksaan ini Kak ya. Namun sebelumnya kan juru bicara KPK Ali Fikri telah mengatakan Kak ya bahwa sejumlah saksi telah diperiksa oleh penyidik KPK yang pemeriksaannya dilakukan di Brimopolda Sumsel, di Mako Brimopolda Sumsel, dan juga di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kemudian juru bicara Ali Fikri sebelumnya juga mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus ini KPK sudah melakukan penggeledahan di PT SMS dan beberapa rumah yang terkait perkara ini Kak. Dan tampaknya dugaan kasus korupsi BUMD Pemprov Sumsel akan menjadi berita utama kita besok juga Ded ya. Iya Kak. Jangan dibuka semua Ded ya. Biar penonton Lensa SN, pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com penasaran. Ded, langsung kita ulas berita untuk Suara Nusantara edisi Jumat 28 Oktober 2022 ke halaman dalam ya. Kita mulai dari halaman 2 politik dan pemerintahan, kemudian Dedi langsung ke halaman 3 nanti ya. Mulai dari halaman 2 ini adalah halaman politik dan pemerintahan. Halaman ini adalah diedit dan diasuh oleh koordinator liputan Denny Kurniawan, dibantu juga Asnadi ya, wartawan kita dari Pagar Alam mengedit dari jarak jauh ya. Untuk berita utama diambil judul Sumsel provinsi pertama di Indonesia terima tanda waktu nasional dari BSN. Berita ini disertai dengan foto ya. Kemudian ada berita giat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur apresiasi kreativitas warga desa Sukowono Musirawas.
Berita ini juga didukung dengan foto. Kemudian ada berita 182 pemakala ikuti seminar nasional PUR PLSO Unsri. Kemudian ada berita dari PTBA dengan judul PTBA raup laba bersih 10 triliun rupiah kuartal ketiga tahun 2022. Oke, halaman 3 silakan Dedi. Oke Kak, untuk halaman 3 ini kita perlihatkan dulu ya. Halaman 3 ini dengan rubiknya Muba Sinergi, Muba Terus Berkarya. Di mana untuk headline-nya kita angkat dengan judul Ratusan Pemuda Jalan Santai Bersama PJ Bupati Muba Apriyadi. Kemudian ada berita Apriyadi segera teken kesepakatan bangunan jaringan fiber optik di semua kecamatan dengan subjudul Langkah Pasti Pemkab Muba Wujudkan Smart Regency. Selanjutnya ada berita dengan judul IGM Palembang tawarkan kerjasama ke Pemkab Muba. Kita ulas halaman berikutnya, Ded ya. Halaman dalam ini halaman 6, Ded ya. Iya, Kak. Halaman Kota Musi. Halaman ini diedit dan diasuh koordinator liputan Denny Kurniawan. Denny mengambil judul HL Pasar 16 Ilir Palembang disidak dengan subjudul Cari Peredaran Obat Dilarang. Kemudian ada berita Dunia Games Telkomsel gelar DG Con 2022. Kemudian ada berita respon keluhan masyarakat Ratu Dewa launching egoing. Berita ini didukung dengan foto. Kemudian ada berita yang paling bawah 54 Panwas Camba Wastu Palembang dilantik. Oke, halaman berikutnya silakan Dedi. Oke Kak, halaman berikutnya kita pertunjukkan dulu. Halaman berikutnya halaman 7 Gema Sriwijaya, di mana halaman 7 ini berita dari Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan, Banyu Asin, Muratara dan Lahat. Untuk headline-nya berita dari Lahat dengan judul RTLH semakin mudah teratasi melalui aplikasi Rumah Bakhi. Kemudian ada berita masih dari Lahat, Pemkab Lahat pertahankan WTP 8 kali berturut-turut. Selanjutnya ada berita dengan judul perusahaan tambang kontribusi pembangunan Mapolsek Merapi area. Selanjutnya berita dari Indralaya Ogan Ilir dengan judul Gerakan Nasional Aksi Bergizi untuk Pencegahan Stunting Sejak Dini. Kemudian ada berita dari Lahat dengan judul AKBP Eko Sumaryanto pimpin pelaksanaan Sertijab 7 PJU. Oke, langsung ke halaman berikutnya, halaman 8. Ini tim kreatif bisa lihat. Oke. Halaman 8 ini halaman berita yang memuat berita-berita ya dari Pagar Alam, Empat Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Musirawas. Di mana untuk HL beritanya diambil dari Lubuk Linggau dengan judul PJ Sekda buka monitoring dan evaluasi audit stunting. Berita ini didukung dengan foto. Kemudian aklamasi Adi Warsito Nahkodai Ichmi Pali. Kemudian ada satu lagi berita dari Pagar Alam meraih WTP ke-8 secara berturut-turut dari Kemenq ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Silakan Dedi. Oke Kak, selanjutnya halaman 9 ini kita perlihatkan. Halaman 9 ini rubiknya masih Gema Sriwijaya terkait pemberitaan di Prabu Muli, Oki dan Muara Inim. Untuk headline-nya berita dari Kayu Agung Oki dengan judul Tingkatkan Mutu Pelayanan, Pemkab Oki terapkan tanda tangan elektronik. Kemudian ada berita dari Muara Inim yang juga dilengkapi dengan foto dengan judul 16 tim putri meriahkan Bupati Cup HUT Muara Inim ke-57. Selanjutnya ada berita dari Prabu Muli dengan judul Kejari sosialisasikan teknis pengadaan barang dan jasa dengan subjudul realisasi MOU pendampingan hukum. Oke, Ded, tampaknya kita udah selesai ya ulas berita untuk halaman dalam ya, dan berakhir di halaman 9 ya. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita ya. Dan kita harapkan penonton Lensa SN untuk selalu setia ya menonton tayangan-tayangan dari Lensa SN. Dan untuk podcast ya, dengan tamu-tamu kita juga akan menghadirkan tamu-tamu yang berkualitas ya. Dan tamu-tamu yang memberikan informasi dan yang memberikan bisa berbagi informasi ya untuk penonton Lensa SN ya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quotes kita malam hari ini adalah berbuatlah baik, kau akan menikmati hasilnya. Begitu juga sebaliknya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.